Semangat pagi. Gak boleh Pak ya kalau sini Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya merasa tersanjung kan Fel. Jadi Telkom Sigma mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya bahwa kita mampu meleverage satu solusi yang mungkin tadi sudah disampaikan adalah yang pertama. Kalau mau ditanya lagi mungkin baru yang ada di dunia Pak. Betul nggak Pak? Pak Adi? Artinya ini yang menjadi satu sistem kompleks pertama yang dibangun untuk mewujudkan cita-cita yang diekspektasikan oleh Telkom, bahwa Telkom inginnya menggunakan istilah meredefine layanannya menjadi always on. Cuman pas requirement ini disampaikan, teman saya di ujung sana yang baju merah itu nanya, always on itu apa ya? Waduh, apa ya? Bahasanya Inggris bisa. Terus saya berpikir menggunakan istilah yang sama juga. Wis saya sederhanakan aja, karena tadi kalau bisa menyederhanakan calon dari Siti atau si Aiko. Saya sederhanakan gini untuk menerjemahkan itu. Always on itu gak mati-mati Cak. Jadi sistem yang gak mati-mati lah gitu kira-kira. Kalau satu sistem yang tidak mati-mati itu menjadi persyaratan dari suatu layanan yang always on, jadi bulan aja gitu. Nah, ini di presentasi ini saya ingin men-share apa yang kita bangun bersama, mengelaborasi beberapa prinsipal EMC sebagai majority solution dengan solusi storage-nya dan virtualisasi mesinnya. Maka kita beri judul, harus ada judulnya kalau presentasi itu, Telkom Sigma Untold Story on Designing and Deploying. Jadi kalau ini Untold Story adalah kesempatan Bapak Ibu sekalian menggali, karena ini nggak pernah diceritakan sebelumnya. Kalau sudah pernah diceritakan mungkin jadi nggak enak. Materi ini akan terbagi dalam 4 bagian. Pertama, objektif utama dari always on ini apa gitu? Apa yang ingin disasar? Pak Ciki Ahmadi tadi sudah menyampaikan bahwa objektif yang utama adalah meleverage layanan yang gak mati-mati tadi itu, yang tidak ada matinya. Nah, kemudian pura-puranya ini supaya bisa agak terformulasi, saya membagi menjadi 2 kategori, dari business perspektif dan IT operation perspektif. Karena diperlukan satu layanan yang tidak mati-mati, maka kita mencoba mendefinisikan bentuk-bentuk apa yang diperlukan atau formulasi apa yang diperlukan untuk membangun itu. Pertama, terkait dengan bisnis. Layanan nggak ada matinya. Susah itu menerjemahkannya. Terutama untuk Bapak rekan sekalian yang engineer, nggak ada matinya itu. Nggak ada yang always on terus, itu nggak ada. Yang ada adalah sistem yang punya reliability yang sangat tinggi. Sistem mempunyai reliability yang sangat tinggi. Karena yang bikin aja juga mati gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan always on tadi itu adalah semangatnya itu selalu hidup, semangat untuk meleverage service. Dengan apa? Pendekatannya adalah dengan satu sistem yang mempunyai availability, reliability yang sangat tinggi. Jadi supaya nggak takabur gitu kira-kira. Terus kemudian aspek berikutnya secara bisnis apa? Pinginnya adalah
meredefine lagi layanan kita. Bagaimana Telkom bisa mempercepat produknya itu bisa sampai ke market. Itu PR tambahannya. Selain always on, time to market harus bisa lebih cepat. Kemudian bisa memberikan solusi, ide awalnya nih sebelum bisa berkembang lebih lanjut, meleverage semua solusi IT untuk Telkom Group. Jadi semangatnya adalah di awal ingin meleverage solusi IT untuk semua Telkom Group. Yang pada hari ini alhamdulillah perlahan sudah mulai termigrasikan solusinya ke always on. Kemudian, nah kalau ngomong bisnis nggak ngomong budget sama CAPEX OPEX nggak enak sepertinya teman-teman bisnis. Jadi harus ada efisiensi budget dan OPEX. Wah ini ngeluh lagi nih, 4 requirement udah. Yang kelima adalah karena IT without security and governance is a toy. Bahasa Inggris ini, Cak. Maka harus governance. Wah, angel ini. Yang terakhir, mungkin ada banyak definisi requirement bisnis yang lain, tapi secara garis besar adalah yang terakhir mungkin adalah manfaatnya bagi Telkom Sigma sendiri. Karena Telkom tadi memberikan challenge requirement bisnis objektif seperti itu, harus ada dong manfaat dari Telkom terhadap Telkom Sigma. Hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar dan menyelesaikan pekerjaan membangun solusi IT always on nanti yang akan saya ceritakan. Kemudian aspek berikutnya adalah terkait dengan IT operation. IT operation. Jadi mencoba menerjemahkan always on tadi secara engineering IT operation. Bahwa yang diharapkan adalah satu sistem yang bisa meleverage RPO 0 atau RTO 0. Ini suatu redefine lagi nih. Apa ya perlu Telco perlu RPO 0, RTO 0? Karena kita percaya bahwa kita ingin memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan, maka kita berupaya bisa achieve di RPO 0 dan RTO 0. Belum ada sistem di Indonesia hari ini yang di set atau didesain meskipun di level desain yang mampu requirement RPO 0, RTO 0. Belum ada, kecuali baru pertama kali ini always on. Jadi saya ajak Bapak Ibu sekalian meredefinisikan lagi layanannya dalam perspektif IT. Layanannya dalam perspektif. Maksudnya kalau hari ini merasa saya mati 5 jam nggak apa-apa, 10 jam nggak apa-apa, atau customer nggak komplain. Coba kita definisikan kembali, apakah cukup di level itu? Apakah kita tidak ingin memberikan layanan lebih? Achievement terbaiknya ya RPO 0, RTO 0. Artinya apa? Secara bahasa mudahnya, tidak ada kehilangan data, zero data loss, dan waktu recovery 0 detik. Nanti akan saya jelaskan bagaimana teman saya yang nanya tentang always on tadi menyelesaikan PR ini. Kemudian solusi, karena ini adalah meleverage solusi secara keseluruhan, maka dia harus terkonsolidasi secara solusi IT. Jadi kita akan mengkonsolidasikan seluruh infrastruktur dan mengintegrasikan secara manajemen. Objektif berikutnya tentunya adalah optimizing usability. Jadi kalau kita amati hari ini, saya yakin kalau kita amati semua utilisasi server kita masih sangat rendah. Kalau mau dibuat rata-rata bisa dipastikan antara 15% maksimum 20%. 15 sampai 20%. Terus yang 80% untuk apa? Ternyata
tidak terutilisasi. Nah, kita memerlukan satu teknologi yang bisa mengoptimalkan seluruh, mengutilisasi sampai level maksimum yang bisa didapatkan. Kalau 100% mungkin tidak mungkin, artinya ada di level aman, misalkan di 85% atau 90%. Objektif berikutnya adalah mereduce complexity. Dari sistem yang kompleks harus sederhana. Gak mungkin kalau kita sudah integrasikan semuanya, tetap hanya seperti mengumpulkan sampah gitu, atau hanya semua dikumpulin tok, tidak ada value-nya dengan dikumpulkan itu bukan satu pilihan. Maka kita harus bisa mereduce platform complexity. Saat itu Telkom mempunyai platform Unity in Diversity gitu, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi ada Unix mulai dari EAE, Spark, Solaris segala macam, bahkan Alpha itu pun ada. Hari ini itu semua menjadi homogen, semuanya menjadi homogen sehingga lebih mudah mengoptimalisasi, lebih mudah memanage, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, tentunya operasinya jadi lebih mudah. Itu objektif berikutnya. Dan kemudian apabila dibutuhkan satu penambahan atau kapasitas tambahan terhadap satu layanan, harus juga lebih mudah di-deliver secara fleksibel. Perlu memori, perlu prosesor. Requirement ini mungkin 2 tahun yang lalu tidak bisa diwujudkan karena teknologinya belum eksis. Jadi saat-saat pertama teknologi itu eksis, saat-saat pertama Telkom Sigma dan Telkom memanfaatkan layanan tersebut. Ini baru sampai halaman 1 ya Pak, objektif. Buka kopi ya. Nah, saya memberikan ilustrasi sedikit tentang always on. Tadi Pak Yudi Amati atau Pak Cek sudah sempat menyampaikan. Jadi always on itu dibangun dengan pendekatan 3 data center. Dengan pendekatan 3 data center. Jadi data center A, B, dan C di Jakarta, Bogor, dan Surabaya, di Jatinegara, Sentul, dan Lakar Santri. Jadi ada 3 tempat. Untuk lokasi A dan B, mungkin ada yang familiar dengan fotonya ya. Itu berjarak 60 km. Pilihan jarak itu juga menentukan. Best practice menyatakan tidak boleh lebih dekat dari 40 km. Karena tadi Pak Jack nyampein kalau kebanjiran bisa kena banjir. Kalau ada disaster masih juga dianggap wilayah itu bisa kena disaster. Tapi juga tidak boleh lebih dari 100 km. Karena ada requirement di dalam membuat layanan ini aktif-aktif bahwa dia harus punya latency di bawah 5 milisekund. Itu kata kuncinya, jadi disampaikan oleh Pak Jack. Jadi pilihan terbaiknya adalah di satu lokasi antara 40 dan 100. Ini untold story, jadi clue-nya gitu. Maka ditentukanlah Jatinegara dan Sentul. Dia berperan sebagai aktif-aktif data center. Update write di Jatinegara, terupdate juga datanya di Sentul. Update di Sentul, terupdate juga di Jatinegara. Jadi benar-benar dia load sharing di 2 tempat. Hanya apabila 2 lokasi itu jatuh atau gagal, maka kita proceed DR ke Surabaya. Nah, di dalam protokol DRP, pemindahan ke DR di Surabaya itu harus ditentukan by decision, ditentukan berdasarkan keputusan orang, bukan oleh keputusan mesin.
Jadi itu harus diputuskan. Oke, pindah, itu orang yang memutuskan untuk pindah ke DR. Tapi untuk antara A dan B, perpindahan A dan B itu seamless. Seamless itu bahasa Jawanya gak kerosok. Jadi kalau sampai sering-sering gak kerosok itu seamless, Mas. Nah, ini fitur atau capability yang ada di sistem always on. Capability-nya adalah dia terhubung dalam 3 data center. Setiap data center dihubungkan dengan connectivity di WDM, dan masing-masing connectivity-nya adalah 3 lambda minimum, dan akses ke area user 2 kali 10 giga Ethernet. 2 hal yang berbeda tadi ya. Dan secara kemampuan komputasi dia 10.000 CPU cores dengan memori 150 terabyte RAM. Jadi masif, itu seamless. Saya perlu memori di Sentul, nggak ada, saya pindahkan ke Jatinegara. Misalkan diperlukan seperti itu. Tapi karena 2 data center yang dibangun sama, artinya dua-duanya mengandung beban yang sama. Kemudian data online-nya ada 6 petabyte. Yang bisa nyanyi besarnya mungkin secara online data baru apa yang digunakan di Telkomsel. Kemudian terkait dengan retensi data, seluruh data disimpan dengan retention 7 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nggak bayar telepon hari ini 7 tahun lagi masih ada. Oh belum bayar, siapa ini? Pak Iman Jati. Oh. Itu masih ada. Nah, itu tadi namanya adalah nama fiktif ya, saya bukan nama sesungguhnya. Kemudian RPO 0, zero data loss. Zero data loss. Itu tadi ada yang nulis 0 di belakang. Cocok Mas, RPO-nya 0. Dengan RPO 0 juga. Saya lanjutin. Kemudian pendekatan always on-nya sendiri itu adalah dengan menggunakan analogi TIA 942. Artinya achievement tertinggi yang bisa didapat dari sebuah sistem IT itu berapa sih? Didefinisikan adalah tier 4. Dan itu dibangun dari 2 data center yang ada. Artinya sekali lagi, kalau kita bilang oke, dengan pendekatan itu capability design kita adalah di tier 4 equivalent. Nah, ini cerita bahwa always on dibangun dengan ketidaktahuan. Tadi Pak Yudi Ahmad menyampaikan SAR tadi, belajar sambil berjalan. Karena requirement-nya banyak, kira-kira apa ini sebetulnya yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan ternyata adalah bahwa kita harus bisa memberikan satu solusi infrastruktur dan layanan yang non-destruktif untuk mendapatkan layanan yang horizontal. Dan itu harus dibangun di semua level. Harus dibangun di semua level. Mulai dari level data center sampai dengan aplikasi. Itu harus dibangun di semua level. Ini bisa jadi aplikasinya tidak comply walaupun infrastrukturnya comply. Ada aplikasi yang tidak bisa mendukung load sharing karena dia aplikasinya jadul. Ada aplikasi yang nggak bisa thread, multi thread. Dia nggak cocok untuk always on. Maka dari sisi aplikasi juga harus dibangun seperti itu. Nah, ini aspek-aspek yang harus diperhatikan sebagai isu safe factor untuk always on, untuk membangun sistem ini. Kemudian kalau mau difoto nggak apa-apa.
Kemudian adalah hal-hal saya batasi di aspek teknikal, karena forum ini adalah mendiskusikan banyak hal tentang teknik. Jadi aspek-aspek teknik yang harus diperhatikan utamanya adalah, saya skip beberapa, utamanya adalah bahwa sistem itu harus pilihan best practice dan tersertifikasi. Jadi kita nggak nyoba-nyoba ini A temu B bisa enggak, harus benar-benar tersertifikasi. Hari ini solusinya untuk netbook menggunakan Cisco UTV, untuk solusi VM-nya menggunakan VMware misalkan, untuk storage-nya menggunakan VNet Flex, itu harus tersertifikasi dan terujikan. Jangan sampai pernah membangun sistem dalam skala enterprise berdasarkan cerita. Itu bisa loh Pak, kira-kira. Ya. Hari ini saya juga nggak cerita kira-kira, karena semua yang dibangun adalah yang sudah terujikan. Dan semoga nggak mati-mati Pak. Nah, ini terkait dengan user connection. User connection-nya ada 3 opsi user connection. Pertama adalah load sharing antara A dan B. Kemudian file over kalau A hidup, B hot standby, atau B hidup, A hot standby. Yang ketiga, apabila A dan B gagal, maka harus pindah ke C. Jadi layanan yang bisa di leverage adalah yang sifatnya load sharing, itu requirement tertingginya. Yang kemudian yang kedua adalah bisa failover, itu adalah requirement berikutnya. Dan ini secara arsitektural, kata kuncinya adalah seluruh data center dianggap sebagai satu network VLAN. Untuk itu kita memerlukan satu solusi di level network, di level VM, dan di level storage. Semuanya harus dianggap sebagai satu kesatuan. Pak Cek tadi menyampaikan Jatinegara Sentul seperti satu data center. Nah, ini teknologi KIS-nya. Teknologi KIS-nya tadi saya singgung sedikit, adalah connectivity-nya, teknologi VM-nya, dan teknologi storage-nya. Connectivity-nya, kata kuncinya ada 2, paling utama terkait dengan latency dan teknologi untuk men-stretch layer 2, layer 2. Dari sisi VM-nya, dia harus mempunyai kapabilitas support untuk DR, vMotion, HA failover, dan fault tolerant. Nggak perlu saya sebutkan namanya, mungkin udah tahu ya. Berdua-duanya V katanya gitu. Kemudian untuk storage, dia harus bisa memvirtualisasikan 2 lokasi data center tadi, Jatinegara dan Sentul tadi, harus bisa divirtualisasikan seolah-olah hanya ada satu storage. Teknologi ini tidak eksis 2 tahun yang lalu, makanya saya bilang kesempatan pertama teknologi itu eksis. Sigma mengimplementasikan untuk Telkom. Huruf berubahnya E. Nah, kemudian untuk tadi ada objektif berikutnya, mensimplifikasi dari kondisi heterogen ke homogen. Dari begitu banyak OS dan platform menjadi hanya satu platform. Ada EAX di atas Power, ada SPUX di atas Titanium, ada Solaris di atas Spark, ada Linux dan Windows di atas x86 juga. Semuanya menjadi hanya satu di atas x86. Beberapa teman banyak menanyakan, apa iya aplikasi sebesar SAP kita pindahkan? Apa iya aplikasi billing yang demikian besar kita pindahkan? Antara ragu dan tidak, hari ini terbukti. Hari ini terbukti. Artinya semua aplikasi Telkom
hari ini porting di x86. Dan kalau itu bermasalah mungkin saya nggak ada di sini. Kemudian kita juga harus bisa membagi aplikasi di dalam minimum tiga kategori. Untuk sederhananya kita di pendekatan ini menggunakan 3 kategori, adalah kategori aktif-aktif dan DR. Itu adalah requirement tertinggi di tier 1. Apabila dianggap aplikasi itu tidak terlalu penting atau kurang penting yang bersifat satelit misalkan, kita bisa kategorikan sebagai tier 2, di mana dia adalah aktif dan DR, bukan aktif-aktifnya, aktif dan DR. Atau kalau kurang penting lagi ada di tier 3, aktif, nggak ada DR-nya. Loh, kalau ada gangguan gimana Pak? Jangan khawatir, semuanya diproteksi pakai backup. Semuanya diproteksi pakai backup. Jadi 1, 2, dan 3 terproteksi pakai backup. Terakhir, dari objektif tadi, saya ingin menyimpulkan bahwa seluruh objektif tadi terjawab secara keseluruhan, komplit. Pertama, terkait dengan always on, achievement-nya adalah di 99,995%. Atau bahasa engineering-nya boleh mati 26 menit dalam 1 tahun. Boleh mati ya, ada potensi probability to down 26 menit dalam 1 tahun. Kemudian budget, Telkom membuktikan bahwa TCO reduce 40%, walaupun diimplementasikan sebagai aktif-aktif, artinya secara capacity double, tapi TCO kok turun. Karena apa? Karena solusinya adalah komoditi tadi, x86. Solusinya adalah komoditi hardware. Brand yang dipasang macam-macam. Paling tidak ada 3 brand hari ini ada di sana. Jadi ada banyak brand yang bisa dipasang, apapun yang x86. Time to market, ya tentunya bisa di speed up, karena ternyata provisioning rata-rata kita untuk setiap requirement itu 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena requirement-nya khusus. Dia perlu IOP sekian, tidak bisa serta-merta langsung di-create-in. Harus ada analisa dan sebagainya. Tapi itu pun hanya 30 menit. 7-year retention. Dengan sistem backup yang ada, kita menjaminkan kepada Telkom bahwa data retention bisa untuk 7 tahun. Dan karena konsepnya adalah aktif-aktif DR, maka tentunya bisa comply dengan CP skenario dan DRP skenario. One more. Resume for IT operation objective terjawab. Jadi consolidate IT infrastructure, platform complexity reduce, operation tersimplifikasi karena termini dalam satu ekosistem 3 data center tadi. Hanya ada satu sistem manajemen, yang sebelumnya banyak sistem manajemen. Terus kemudian pelaksanaan provisioning bisa lebih cepat, 30 menit, high availability. Barangkali itu presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila berpanjang-panjang. Semoga ada manfaatnya. Apabila memerlukan untuk berkonsultasi, silakan di-scan QR code-nya untuk bisa mengirimkan email langsung ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bayu, stay dulu di panggung karena kita mau minta. Iya. Kok bingung? Santai aja dulu Mas. Pak Bayu jangan turun dari stage dulu. Ya. Ada apa sih? Dari MC ada sedikit. Tapi sebenarnya tepuk tangan dulu dong untuk presentasi dari Mas Arya Bayu dong. Luar biasa, itu rahasia always on loh. Ya. Dibuka di sini untuk MC Forum ini ya. Luar biasa sekali. Ya. Untuk menyerahkan terima kasih ini tanda terima kasih dari EMC, saya panggilkan Tom Sek as EMC President for Southeast Asia to come to the stage. Please, Mr. Tom Sek.